Oke, kita udah sampai ke modul keempat dengan judul Persamaan Umum Aliran Daya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu metrik, bagaimana membuat metrik admitansi bus. Ya. Sekarang kita akan menggunakan metrik admitansi bus untuk membuat persamaan umum aliran daya. Oke, yang pertama, jika ini ada satu bus, ya, kemudian ada daya yang masuk, kita beri nama P-in plus JK-in, kemudian ada daya yang keluar, kita beri nama P-out plus JK-out, maka jumlah arus atau jumlah daya yang masuk ke bus itu harus sama dengan jumlah daya yang keluar dari bus. Ya. Jadi seperti itu. Ini sama persis dengan hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu yang pertama konsepnya. Kemudian misalkan kita aplikasikan ke bus 2. Seperti yang kita lihat. Ya. Di bus 2 kalau kita lihat, itu ada daya yang masuk dari generator, ada 1. Kemudian ada daya yang keluar dari bus 2 menuju bus 1. Nanti kita beri notasi P21. Kemudian yang kedua, ada daya yang keluar dari bus 2 menuju ke bus 3. Sehingga kita beri nama nanti dayanya adalah P23. Sehingga kalau kita tulis persamaannya, seperti yang konsep di awal, maka daya yang masuk, ya, karena dia masuknya ke bus 2, tidak terhubung dengan bus yang lain, maka kita beri nama P2 plus JK2. Kemudian daya yang keluar ada 2, dari bus 2 ke bus 1, kita beri nama P2 plus JK21, ya, P21 plus JK21, kemudian daya juga keluar dari bus 2 ke bus 3. Kita beri nama P23 plus JK23. Kemudian kita juga sudah mempunyai persamaan, ya, bahwa S, jadi kan kita sudah punya rumus yang di pertemuan sebelumnya adalah S sama dengan V dikalikan I konjugit, ya. Di mana S ini kalau kita jabarkan adalah V plus JK. Maka P21 dan plus JK21 kita rubah menjadi rumus V kalikan I. Maka kita dapatkan adalah V, ya, V-nya adalah V bus 2, V2, dikalikan arusnya adalah arus I21, ya, I21 konjugit. Ya. Kemudian yang bagian satunya P23 plus JK23 kita rubah menjadi V dikalikan I23 konjugit. Langkah berikutnya, karena ini ada variabel V2, ini ada variabel V2, kita satukan, sehingga persamaannya menjadi V2 dikalikan I21 ditambah I23 konjugit. Dimana kalau kita lihat bahwa I21 ditambah I23 sama dengan I2, I yang masuk. Sehingga kita punya persamaan yang sederhana bahwa V2 plus JK2 sama dengan V
V2 dikalikan I2 konjugit. Sebenarnya kembali lagi di bagian sini. Setelah itu kita lanjutkan penjabarannya. Ini yang sudah kita peroleh dari slide yang pertama ya, bahwa P2 plus JQ2 sama dengan V2 dikalikan I2 konjugit. Kemudian kita inginkan I2-nya itu tidak ada konjugitnya. Dengan harapan nanti kita menggunakan persamaan ini. Bahwa I sama dengan Y bas dikalikan V. Sehingga bagaimana untuk menghilangkan konjugitnya pada I2, maka semua ruas kiri dan ruas kanan kita konjugitkan. Ingat bahwa konjugit hanya berpengaruh pada bagian imajiner. Sehingga kalau P2 plus JQ2 dikonjugit, maka hasilnya adalah P2 minus JQ2. Jadi dari positif berubah menjadi negatif. Kemudian untuk yang bagian ruas kanan, V2 dikonjugitkan menjadi V2 konjugit. I2 konjugit dikonjugitkan lagi, maka akan kembali menjadi I2. Karena konjugit itu merubah dari positif menjadi negatif, kalau negatif dirubah menjadi positif. Jadi kalau dirubah dua kali, misalkan dari positif, dirubah pertama jadi negatif, dirubah lagi, dikonjugitkan lagi, maka menjadi positif lagi. Artinya kembali asal atau konjugitnya jadi hilang karena dikonjugitkan dua kali, sehingga I2-nya menjadi tidak ada konjugitnya. Sehingga konjugitnya seolah-olah pindah ke V2 yang awalnya adalah di I2. Sedangkan di ruas kiri yang dari positif, dari P2 plus JQ2 akan berubah menjadi P2 min JQ2. Kemudian kalau sudah I-nya ini langsung kita ganti dengan I2 ini. Kalau kita jabarkan dari persamaan metrik ini, maka kita dapatkan ini. Bahwa I2 sama dengan Y21, V1 ditambah Y22, V2 ditambah Y23, V3 ditambah Y24, V4. Atau dengan menggunakan sigma adalah sigma VJ, J-nya ini sama dengan ini, 2, sama dengan ini. Kemudian Y-nya kita tulis Y2J, di mana J-nya nanti berubah dari 1 sampai 4. Kenapa? Karena yang kita buat persamaannya adalah ini, sistem dengan 4 bus. Kemudian dari persamaan ini, persamaan umum ini, jadi persamaan P2 min JQ2 sama dengan V2 konjugit dikalikan I2. Kalau kita jadikan bentuk umum, maka inilah yang dikatakan persamaan umum aliran daya. Bahwa PI min JKI sama dengan VI konjugit dikalikan sigma. Sigma dari 1 sampai N ini tergantung banyaknya busnya berapa di sistem. Kalau 4 ya tinggal diganti 4. Kalau sistemnya 3 bus ya diganti 3 bus. Jadi ini sangat tergantung dengan banyaknya bus dalam sistem. Dikalikan VJ min IJ. Jadi ini udah. Jadi pertemuan hari ini hanya untuk menjelaskan fungsi ini. Oke, bisa diterima konsepnya? Di mana cerita dari ini, V2 min JQ2 adalah V2 konjugit dikalikan I2.
ceritanya dari slide yang sebelumnya. Oke, kira-kira ada yang belum jelas untuk konsepnya? Jadi konsepnya memang sangat sederhana, tapi ya harus hati-hati karena plus minusnya. Udah jelas ya untuk ini. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menggunakan ini ya. Jadi kalau kita sudah menghafal ini, maka mau berapa bus pun, maka kita akan bisa bikin persamaan umum aliran daya. Jadi ini sifatnya umum, banyaknya bus dalam sistem tergantung ini. Kita mau bikin persamaan aliran daya pada bus berapa, ya kita tinggal ganti I-nya saja. Oke, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini sama dengan ini. Kita merubah bentuknya saja. Jadi tetap yang dikatakan persamaan umum aliran daya ini. Ini persamaan aliran daya untuk bus 2. Ya. Kalau yang tadi, yang I, itu adalah persamaan umum. Tergantung kita mau bikin persamaan bus yang keberapa. Ini kita buat persamaan untuk khusus bus 2 ya. Jadi P2 min JQ2 sama dengan V2 konjugate ditambah sigma dari VJ Y2J, di mana J-nya adalah dari 1 sampai 4 ya, karena sistemnya 4 bus ya. Kita masih sistem ini yang kita pakai ya, sistem 4 bus. Kemudian persamaan umum dari aliran daya itu kita inginkan V2-nya ada di ruas kiri. Jadi V2-nya sendirian di ruas kiri, sisanya dipindah ke ruas kanan ya. Kalau yang di awal, yang di ruas kiri kan ini, V2 min JQ2. Maka kita pindah ini ke ruas kanan. Ya. Kemudian V2-nya ini, ya, yang nanti ada V2-nya, kita pindah ke ruas kiri. Ya. Oke, kita kembali ke rumus yang dasar ya, bahwa S sama dengan VI konjugit ya. Sehingga kalau P2 plus JQ2 sama dengan V2 dikalikan I2 konjugit. Kalau I-nya mau dihilangkan, maka akhirnya menjadi ininya. Jadi persamaan ini V2 min JQ2 kalau dijadikan minus, maka ini menjadi V2 konjugit. Ini I-nya jadi tidak ada konjuginya. Atau dengan bentuk yang lain, maka I2 sama dengan V2 min JQ2 dibagi V2 konjugit. Kemudian I2 kita ganti dengan menggunakan persamaan metrik I-bus. Maka I2 adalah Y21 V1 tambah Y22 V2 ditambah Y23 V3 ditambah Y24 V4. Kemudian semuanya dipindah ke ruas kanan ya, kecuali V1-nya. Kecuali V2-nya ya. Jadi kalau semua dipindah, maka ini menjadi minus. Ya. Jadi minus karena dipindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi Y21 V1 ini dipindah jadi minus, ini juga jadi minus. Ya. Jadi bagian ini yang tidak ada adalah V2-nya. V2-nya karena tetap di ruas kanan. Kemudian ini kalau dipindah ke ruas kiri, maka menjadi 1 per Y22. Oke. Jadi ini yang dikatakan persamaan umum aliran daya.
Sedangkan ini nanti pada saat kita mencari tegangan di setiap bus. Yang ini akan menjadi dasar dari rumus untuk menyelesaikan persamaan aliran daya dengan metode Gauss-Seidel. Sehingga kalau ini dijadikan bentuk umum, maka kita dapatkan ini. VK sama dengan 1/y KK kurung buka PK min JKK dibagi VK konjugit minus dari sigma YKN dikalikan Vn, di mana N-nya dari 1 sampai N, banyaknya bus. Oke, untuk hari ini kita dua ini yang harus diingat ya. Dua persamaan yang perlu diingat. Jadi ini persamaan umumnya, kemudian yang ini, yang paling bawah adalah merubah dari bentuk P2 min JK2 menjadi V2 sama dengan. Hingga kita nanti mempunyai persamaan ya sebanyak bus yang ada di sistem. Kalau di sistemnya 4 bus, nanti kita punya persamaan V1, kita punya persamaan V2, kita punya persamaan V3, dan kita punya persamaan V4. Di mana cara membuat persamaannya kita menggunakan ini, persamaan umumnya. Oke, ini slide yang terakhir. Oh, nggak ada, ya hanya segini memang. Kira-kira bisa diterima untuk konsepnya? Izin masuk Pak Asmi. Iya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ganang Bimantara. Saya ingin menanyakan pada slide sebelumnya Pak mengenai konjugit, persamaan konjugit yang paling atas, ini yang P2, ya Pak, P2 plus JQ2 konjugit. Mengapa itu persamaan tersebut harus dirubah ke bentuk min, Pak? Dan kemudian kenapa harus dikalikan V2 supaya V2-nya menjadi konjugit, Pak? Oke, atau masih bingung, Pak? Oke. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, di konsep dasar ya, kita kan sudah punya tahu bahwa rumus S ini sama dengan adalah VI konjugit ya. Ini kan sudah kita pelajari waktu bab konsep dasar. Sekarang kalau S kita pecah menjadi daya nyata dan daya reaktif, maka menjadi P plus JQ -nya. Sama dengan V kalikan I konjugit ya. Ini kan udah kita pelajari ya. Ini udah rumus dasarnya seperti itu. Sekarang kalau kita sudah mengetahui ya, ini misalkan ini bus 2, ini P2 yang masuk ya, P2 plus JQ2, kemudian yang keluar ada ini ya. Maka kita fokus ke busnya ini ya. Maka kalau ini diberi notasi, maka P2 min JQ2 ya, sama dengan V2 I2 ya. Jadi sama saja, hanya diberi notasi 2 ya. Kemudian dari bentuk ini ya. Kenapa ini ya? Jadi sama dengan kalau ini dikalikan ya. Kalau ini dikalikan 100, ruas kanan, ruas kiri dikalikan 100 kan nggak merubah persamaan. Sama saja. Hanya ini yang dilakukan ya, ini dikonjugitkan ya. Yang ruas kanan juga dikonjugitkan sehingga hasilnya tidak akan berubah. Sekarang kenapa ini dilakukan operasi konjugit? Agar I-nya itu tidak
ada konjugitnya. Kenapa? Karena harapannya nanti I-nya mau diganti dengan persamaan yang ada pada persamaan ibas ini. Jadi kenapa dikonjugitkan? Agar I-nya nanti bisa disubstitusi dengan I yang dari persamaan metrik ibas ini. Nah, kenapa pakai konjugit ya? Karena ingin I-nya tidak konjugit. Jadi kalau agar I-nya hilang konjugitnya, maka harus dikonjugitkan di kedua sisi. Begitu P2 plus JQ2 dikonjugitkan, maka hasilnya adalah P2 min JQ2. Kenapa bisa seperti itu? Misalkan, saya gambar di sini ya. Ini P2 misalkan. Ini Q2. Misalkan seperti itu. Sehingga S-nya kan ini adalah S2. Sehingga kalau dikonjugitkan itu kan hanya bagian imajinernya saja yang berubah tanda, karena konjugit itu sama saja S-nya dipindah dengan cara dicerminkan ke sumbu X. Jadi kalau S-nya 2 seperti ini, kalau dicerminkan kan jadi seperti ini. Ini S2 konjugitnya. Ya, kalau kita lihat P2-nya tidak akan berubah. Kalau positif ya positif. Kalau negatif ya negatif. Jadi P2-nya nggak berubah. Yang berubah adalah dari Q ini, dari positif menjadi Q2-nya menjadi negatif. Makanya yang berubah hanya bagian ini. Begitu menjadi P2 min JQ2 konjugit, berarti kita sudah melakukan operasi konjugit, sehingga konjugitnya jadi hilang di persamaan ini. Sedangkan di persamaan ruas kanan, itu V2 kalau dikonjugitkan menjadi V2 konjugit. Kemudian I2 konjugit, kalau dikonjugitkan maka kembali menjadi I2. Sama dengan ini. S2 dikonjugitkan menjadi S2 konjugit. Kalau S2 konjugit dikonjugitkan menjadi S2. Jadi kembali lagi ke bentuk asalnya. Sehingga sesuai dengan harapan, I-nya jadi tidak ada konjugitnya. Sehingga nanti persamaan I2 ini dengan I2 ini akan bisa dipakai. Jadi itu tujuannya. Kenapa dikonjugitkan. Jadi seperti itu mungkin bisa dipahami, Mas Ganang? Baik Pak, bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sehingga kalau ini I2-nya nanti tinggal dimasukkan persamaan ini ya. Nah, kita pakai I2 ya. Kalau I2 ini kan baris ini kan yang kita pakai. Dikalikan dengan V1, V2, V3, dan V4. Sehingga Y21 kali V1, Y22 kali V2, tambah Y23 kali V3, tambah Y24 kalikan V4. Jadilah seperti ini. Sehingga ini bisa dimasukkan di secara umum seperti itu. Untuk bus 2, hasilnya ini. Jadi kalau slide ini sebetulnya ya tujuannya membuat V2-nya itu sendirian. Sehingga ini menjadi persamaan untuk mencari tegangan di bus 2. Nanti untuk mencari tegangan di bus 3 kita kan bisa bikin rumusnya. Untuk mencari persamaan, untuk mencari V3 kita bisa bikin persamaannya dengan cara ya menggunakan ini persamaan umumnya. Jadi sangat sederhana. Tapi harus diingat cara membentuknya karena beda sistem, beda fungsinya. Jadi rumusnya bisa variatif. Kalau 3 bus berarti nanti ini tidak ada. Hanya sampai di sini saja. Misalkan ini tidak ada, hanya sistemnya 3 bus, maka V2 sama dengan 1/Y22 dikalikan P2 min JQ2 dibagi V2 konjugit, dikurangi Y21 dikalikan V1,
ditambah Y23 dikalikan V3. Hanya segitu saja. Kalau 2 bus ya tinggal ini mau berapa bus pun tinggal bisa bikin persamaannya. Asal sudah memahami bagaimana cara membuat persamaannya. Jadi konsepnya sudah dipahami. Silakan yang lain kalau masih belum mengerti. Karena ini paling basic ya. Kalau ini sudah nggak bisa dipahami, nanti yang lainnya akan kesulitan. Karena nanti metode Gauss-Seidel ya, kalau metode Gauss-Seidel pakai ini, konsep rumusnya yang dipakai. Tapi untuk metode Newton-Raphson ini masih dimodifikasi lagi, dari persamaan umumnya dimodifikasi sehingga nanti yang muncul dalam bentuk polar. Ya, nanti kita mengenal lagi metrik Jacobi itu jauh lebih kompleks lah. Yang ini sangat sederhana, sebetulnya mudah dipahami. Karena dasar persamaan aliran daya itu dasarnya ya dari persamaan dari rumus daya bahwa S sama dengan VI konjugitnya. Sebenarnya kan banyak kan, bisa S sama dengan V kuadrat per Z atau S sama dengan I kuadrat dikalikan Z waktu di bab konsep dasarnya. Tapi yang kita pakai untuk persamaan aliran daya secara umum adalah S sama dengan VI konjugit. Sehingga setelah dimodifikasi, ya, ini kan sudah hasil modifikasi kan. Dengan apa? Dengan memasukkan konsep metrik Y-bus. Sehingga menjadi P2 min JQ2 sama dengan V2 konjugit ditambah V2 Y21. Ini kan sudah lebih ini penjabaran sebetulnya, ini kan penjabaran dari VI konjugitnya. Kenapa konjugitnya hilang ya? Seperti yang tadi, dilakukan manipulasi persamaan ya. Jadi dilakukan manipulasi bentuk persamaan yang nilainya sama saja. Jadi representasinya kalau VI konjugit itu adalah P2 plus JQ2. Kalau mau disamakan ini P2 min JQ2 konjugit, maka konjugitnya kita menjadi V konjugit dikalikan I. Jadi sangat tergantung ruas kiri dan ruas kanannya seperti apa. Jadi nggak usah ini Pak kebingungan. Ini jadi kalau kita menulis misalkan ini P2, jadi kalau ada konstanta, ada notasinya P2 plus JQ2, maka ruas kanannya menjadi V2 karena ini ada I2, karena ini ada P2, V2 dikalikan I2. Karena ini positif, maka yang konjugitnya adalah ini. Dari mana? Ini kan rumus dasar dari daya. Tetapi kalau kita menulis P2 min JQ2, maka ruas kanannya menjadi V2 konjugit dikalikan I2. Sehingga nanti mau bus berapapun, kalau V di bus 4, nanti ini tinggal ganti ini. Ya, kita yang bawah misalkan. Maka kita tinggal ganti ini V4 min JQ4 sama dengan V4 konjugit dikalikan I4. Kan hanya permainan itu saja, permainan subskripnya saja. Kalau kita tidak memperhatikan busnya, maka V min JQ, tapi dengan akhirnya kita tidak tahu daya yang mana, kemudian dikalikan V konjugit dikalikan I.
kita juga tidak tahu tegangan yang mana dan arus yang mana kalau tidak diberi subscript. Tapi kalau diberi 3, maka V3 min JQ3 sama dengan V3 di conjugate dikalikan I3. Jadi sangat sederhana. Makanya ini saya jadikan satu pertemuan khusus satu kali, saya tidak tambah konsep-konsep yang lain biar ini Pak diingat dengan sangat baik ya. Dua persamaan umum ini kalau sudah bisa menjabarkannya menjadi sesuai dengan sistem yang akan dianalisis, maka Anda udah bisa atau Anda sudah memahami persamaan aliran daya secara umum. Jadi hanya dua ini yang perlu diingat. Tapi Anda tahu bagaimana mendapatkan ini. Yang sudah saya ceritakan di slide pertama dan slide kedua. Oke, kira-kira bisa dipahami? Kalau nanti udah paham, nanti silahkan coba dijabarkan. Ini kan gampang juga. Ini buat persamaan daya dan tegangan, berarti kan ada dua itu ya. Persamaan umum aliran daya dan tegangan. Jadi tugas ini ya ini. Jadi menggunakan dua rumus ini. Ini kan rumus umum. Silahkan Anda buat ya sebagai latihan. Tapi mungkin nggak usah dikumpulkan lah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya di hari Jumat. Karena ini sangat gampang sih sebetulnya, nggak. Ya tinggal menurunkan dari persamaan umumnya itu, tinggal ditambah notasi 3 dan notasi 4. Karena kita membuat persamaan daya di bas 3 dan di bas 4. Oke, bisa di ini. Bisa